Selamat malam, Kaltim Hadir Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Hadir Malam edisi kali ini. Musyawarah Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan berhasil menetapkan seorang nahkoda baru untuk memimpin partai 5 tahun ke depan. Sigit Wibowo dipilih secara bulat oleh tim formatur menggantikan Darlis Patalongi yang telah mengemban amanat selama 10 tahun. Berikut informasinya. Suasana pandemi COVID-19 terasa dalam hajatan musyawarah wilayah Partai Amanat Nasional yang digelar di Ballroom Hotel Aston Samarinda. Peserta dibatasi hanya 50 orang di dalam ruang, sementara para simpatisan bisa menyaksikan secara virtual. Ketua Dewan Pengurus Pusat Zulkifli Hasan yang mengumumkan terpilihnya Sigit Wibowo menggantikan Darlis Patalongi. Sistem pemilihan ketua setelah melewati masa pendaftaran calon formatur di tingkat wilayah yang kemudian dibawa ke pengurus pusat. Bersama dengan Sigit Wibowo sebagai Ketua DPW PAN Kaltim yang juga Ketua Tim Formatur, didampingi Baharudin Demu dan Sofyan Jafar. Pesaing Sigit yakni Erwin Isharudin didaulat menjadi Majelis Pertimbangan Partai. Pertama begini, ini kan keputusan DPP dan memang musyul itu berbeda dari musyul-musyul sebelumnya. Kalau untuk tahun 2020 ini memang yang menentukan tim formatur dan ketua terpilih itu DPP. Nah, sebagai kader, selaku kader harus menghormati dan tunduk kepada apa yang diputuskan oleh DPP. Nah, begitu. Jadi ya ini keputusan DPP dan dihormati. Tidak boleh ada satupun kader di PAN, di Kaltim ini tidak tunduk kepada aturan yang sudah diputuskan oleh DPP. Harapannya Bang, setelah terpilihnya Sigit? Harapannya, pertama ini kan kalau harapannya insya Allah kami bersama dengan ketua terpilih ini kan pasti bahu-membahu bekerja sama dalam rangka untuk meningkatkan perolehan suara PAN di Kaltim. Dan saya kira insya Allah ya target kami harus naik. Sejumlah harapan muncul dari para kader-kader PAN, diantaranya berharap Sigit Wibowo yang kini Wakil Ketua DPRD Kaltim mampu menjadi lokomotif partai ke arah perubahan yang lebih baik. Selamat atas terpilihnya saudaraku Sigit Wibowo ST. Insya Allah tidak ada hal perintah dia akan menjadi Ketua DPRD Kaltim. Yang jelas harapan-harapan kami sebagai kader maupun sebagai pengurus sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim agar supaya konsolidasi ditingkatkan. Untuk infrastruktur partai itu sangat dibutuhkan di masa-masa. Sementara Darlis Patalongi yang menjadi Ketua PAN selama 10 tahun diminta oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan menjadi pengurus partai level pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona.
Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru. Itu kalau kemungkinan biasanya kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur dan mengeluarkan edaran tuh nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Informasi selanjutnya, jelang tutup tahun 2020 tidak semua instansi libur panjang. Contohnya adalah tim Basarnas selama 18 hari ke depan pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat. Kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada, baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan rescue boat. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan.
Dua mahasiswa yang menjadi tersangka kasus penganiayaan saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda. Setelah disidang oleh hakim, gugatan pra-peradilan ditolak. Pupus sudah langkah kuasa hukum dua mahasiswa berinisial FR dan WJ. Keduanya tetap ditahan dan perkaranya dilanjutkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Samarinda. Hakim Tunggal menolak materi gugatan pra-peradilan. Secara prosedural, proses hukum kedua tersangka dinilai hakim sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian lantaran tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan saat berdemonstrasi. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi dengan cara melempar batu. Atas tindakan penahanan oleh polisi, solidaritas dari rekan-rekannya berdatangan. Mereka membuat aksi-aksi lain, meminta agar kedua rekannya dibebaskan. Bahkan, perlawanan ditunjukkan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Tetap beracun dengan hukum acara dan juga perkara kepolisian. Sementara kita sudah ada pengembangan gitu loh, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dimana juga pernah dilakukan oleh Lanyala Mataliti, itu kan juga dikabulkan pra-peradilannya dikarenakan dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, itu contoh. Nah, harusnya itu menjadi sebuah acuan juga oleh hakim yang ada di Samarinda, bahwa tidak ada di dalam dua alat bukti itu, tidak hanya dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak, perkara penganiayaan oleh kedua mahasiswa dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan tersangka. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 5 November di depan gedung DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pilkada Samarinda dimenangkan pasangan Andi Harun Rusmadi Wongso, namun hasil rekapitulasi oleh KPU itu belum diterima oleh kontestan nomor 3 dan membawanya ke Mahkamah Konstitusi. Perhitungan hasil suara Pilkada Samarinda 9 Desember sudah diplenokan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Kamis subuh lalu. Hasilnya, paslon nomor urut 1 Barkati Darlis Patalongi mendapat suara 83.243. Paslon nomor urut 2 Andi Harun Rusmadi Wongso 102.592 dan paslon nomor urut 3 Zairin Zain Sarwono mengumpulkan suara 98.245. Selisih suara sekitar 4.000. Suara itu masih belum diterima paslon lainnya, terutama kubu nomor 3 yang telah berangkat ke Jakarta untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi karena ini mereka tidak bisa mengeluarkannya, apa boleh buat? Tapi kita tetap ke MK. Yang itu cuma tameng aja. Ya, jadi kita ke MK, kita akan fight di sana. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Tahu akan menolong kami sebagai tim kuasa hukum daripada paslon 03. Demikian ke MK, Pak. Persiapannya ke MK bagaimana, Pak? Sudah tim kita bagi tugas. Ya kan, karena kita dikasih oleh undang-undang 3 kali 24 jam. Nah, kok tahu nanya gitu. Kira-kira begitu ya. Kapan akan Terima kasih ya teman-teman mengajukan MK ke gugatan MK? Paling lambat 3 hari setelah pleno toh.
Dari rapat pleno, rekapitulasi diketahui jumlah data pemilih sebanyak 582.863 orang. Namun yang menggunakan hak pilihnya 301.555 orang. Jumlah pemilih dari kalangan disabilitas sebanyak 699, sedangkan yang menggunakan hak pilihnya hanya 458 orang. Jumlah suara sah sebanyak 284.080, sementara jumlah suara rusak alias tidak sah tercatat ada 17.475 lembar. Menyangkut suara rusak yang begitu besar dan money politik diduga menjadi alasan kubu paslon Zairin Sarwono mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama. Ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali, dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu, dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka, perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa, Mas? Karena kebutuhan, Pak. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa mau beli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Ya. Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki.
Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.